dengan kakak. Nama kakak siapa? Hani. Pekerjaan kakak? Menjual smoothies, dia kayak Thai tea gitu ya. Di sini kami ingin bertanya, apakah kakak sudah menerapkan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Jika sudah, contoh penerapannya seperti apa? Beribadah, contohnya kita kalau sebagai orang muslim sholat gitu. Menurut kakak, pentingkah sila kedua dalam kehidupan sehari-hari? Penting karena dengan itu kita tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Itu merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalau boleh tahu, penerapan contohnya itu seperti apa? Contohnya kita menghargai sesama teman nih, kita untuk menjaga tidak menjelek-jelekkan atau tidak membuat sakit hati gitu ya, bisa ya. Pertanyaan ketiga, Kak. Apakah kakak sudah menerapkan atau melakukan kegiatan gotong royong? Sudah. Menurut kakak, mengapa kita perlu menerapkan sila ketiga? Karena dengan kita melakukan gotong royong, kita itu sama-sama saling membantu sesama masyarakat. Kita juga punya jiwa untuk bertanggung jawab juga sesama manusia. Gitu. Yang keempat, menurut kakak, bagaimana contoh penerapan sila keempat? Dapat memberikan pendapat jika kita memilih pemimpin atau presiden, itu kita juga bisa memberi suara kita secara tidak golput. Dan sudahkah kakak dapat menerima perbedaan pendapat dalam berdemokrasi? Sudah. Ini pertanyaan yang terakhir. Setujukah kakak jika hak asasi manusia dibuat tidak setara atau tidak adil? Tidak. Karena untuk menjaga keadilan sosial yang dijaga akan membuat rakyat Indonesia hidup sejahtera. Oke, makasih ya kak. Halo, saya sekarang akan menginterview Bapak saya. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut Bapak, bagaimana pelaksanaan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Contoh pelaksanaan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, yang kita rasa bersyukur, kita berdoa, artinya kita mengakui adanya Tuhan. Itu pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya, dalam beragama, kita saling menghargai, saling menghormati, yang artinya bahwa kita mengakui ada Tuhan di antara kita. Pertanyaan kedua adalah, menurut Bapak, pentingkah sila kedua dalam kehidupan sehari-hari? Jika penting, berikan alasannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila yang penting, arti yang penting. Di situ ada dua makna. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berarti kita mengakui bahwa ada kesetaraan, ada nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi di antara kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keadilan. Artinya, di dalam hal apapun yang kita lakukan, harus ada pemerataan. Tidak boleh membeda-bedakan dan harus kita junjung nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu, menurut Bapak, mengapa kita perlu menerapkan sila ketiga? Sila ketiga, persatuan Indonesia. Itu perlu kita terapkan sebagai kita satu bangsa yang bersatu. Kita menjunjung tinggi persatuan. Dengan begitu, kita mendukung, support pembangunan bangsa Indonesia dengan satu rasa, satu kebangsaan. Pertanyaan yang keempat, menurut Bapak, makna dari sila keempat itu apa? Dan bagaimana contoh penerapannya? Ya, sila keempat itu makna terdalamnya adalah bahwa setiap keputusan tertinggi itu adalah keputusan rakyat yang ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan keputusan bersama. Seperti itu. Dan contohnya adalah mungkin dalam hal pemilihan ketua RT, ketua RW, di mana adalah suara paling banyak itu yang diambil, itu yang dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama. Pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, apa saja perilaku yang tidak sesuai dengan sila kelima? Dan apa yang terjadi jika kita tidak mengamalkan sila kelima? Perilaku yang tidak sesuai dengan sila kelima dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, contohnya adalah ketimpangan hukum. Ketimpangan hukum dalam arti ini, hukum tajam buat yang di bawah, tapi tumpul buat yang di atas. Artinya mungkin contoh yang mencuri ayam atau mencuri buah-buahan dihukum 2-3 tahun, sementara yang korupsi dihukum hanya beberapa bulan. Nah, di sini ada
ketidakadilan. Nah, efeknya apa kalau sila kelima tidak diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat? Masyarakat akan tidak percaya kepada hukum, akan tidak percaya kepada aparat, karena hal-hal yang umum yang seharusnya dilakukan itu tidak dilakukan oleh aparat, oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Sekian interview dari saya, terima kasih. Narasumber yang selanjutnya yaitu dengan nama abang siapa? Antonius Naga, Pekerjaan abang? jurnalis. Di sini saya ingin bertanya, apakah abang sudah menerapkan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Sudah, Jika boleh tahu contoh penerapannya itu seperti apa, Bang? ya selaku kita ciptaan Tuhan, ya dan punya kepercayaan pribadi masing-masing, saya punya agama. Nah, jadi saya beragama. Ya, pertanyaan yang kedua, menurut abang pentingkah sila kedua dalam kehidupan sehari-hari? Kalau bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, pasti penting lah. Karena namanya kita manusia, ya perlu ada keadilan dan saling menghargai dengan orang lain. Karena kita kan berinteraksi dengan orang-orang lain, kepada apalagi kita yang bertetangga, bermasyarakat, pasti berinteraksi. Namanya kehidupan ini kan kehidupan sosial. Kita nggak bisa bergantung sendiri, kita pasti bergantung pada orang lain juga dan saling menolong. Itu dia. Penting. Pertanyaan yang ketiga, apakah abang sudah menerapkan atau melakukan kegiatan gotong royong? Sudah lama. Menurut abang, mengapa kita perlu menerapkan sila ketiga? Kalau dibunyi pasal sila ketiga, yang isinya adalah persatuan Indonesia. Dengan tadi bahasa yang ada sampaikan adalah sifat bergotong royong. Karena di dalam bangsa ataupun di dalam negara, persatuan itu sangat penting. Intinya namanya kita bersatu semakin mudah untuk mencapai sesuatu hal. Dan itu sangat penting di dalam sila ketiga tadi. Pertanyaan yang keempat, menurut abang bagaimana contoh penerapan sila keempat? Ya, ada pun dengan berbeda pendapat ataupun ada mungkin kesalahpahaman ataupun penyampaian tidak memuaskan, ya dimusyawarahkan. Dan itu sangat penting. Apalagi kita termasuk bangsa yang besar. Nah, dan perlunya adalah musyawarah untuk menghasilkan atau untuk menimbulkan mufakat yang betul-betul berhikmat lah bagi kita semua, dan kita bisa menerima dengan apapun hasilnya gitulah. Lanjut ke pertanyaan terakhir, setujukah abang jika hak asasi manusia dibuat tidak setara atau tidak adil? Ya tidak setuju lah, karena namanya kita hidup ya, harus bisa menghargai apapun keputusan, dan juga harus bisa menerima. Karena apalagi dihukum pasal sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya harus bisalah kita saling menghargai lah dan berkeadilan. Jangan ada pula dengan sesuatu hal tadi itu aku paling hebat, tidak, semua sama di hadapan hukum. Dan itulah kita bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Jadi kita sangat luar biasa sebenarnya dengan ada Pancasila tadi, dengan sila 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Dan itu sangat betul-betul luar biasa. Selamat sore, Pak. Sore, Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Freddy Kurniawan, Pekerjaan Bapak siapa? usaha Kalau boleh tahu agama Bapak apa ya? Islam. Saya mau nanya, Pak. Apakah Bapak sudah menerapkan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Sudah Jika sudah, contohnya seperti apa? laksanakan sholat 5 waktu. Menurut Bapak, pentingkah sila kedua dalam kehidupan sehari-hari? Dan contoh penerapannya itu seperti apa? Penting karena kita sebagai masyarakat, kita mempunyai yang namanya tetangga. Nah, sifat kita itu kan sama tetangga itu, bertetangga kita harus saling menghormati. Menurut Bapak, mengapa kita perlu menerapkan sila ketiga, dan apakah Bapak sudah menerapkan atau melakukan kegiatan gotong royong? Tidak. Kalau apanya setuju, penerapannya belum saya laksanakan.
Menurut Bapak, bagaimana contoh penerapan sila keempat dan sudahkah Bapak dapat menerima perbedaan pendapat dalam demokrasi? Setuju, cuma masih penerapannya kita kan itu boleh beda pendapat. Beda pendapat itu sangat boleh. Dan namanya kita hidup, tidak ada namanya itu yang lulus, pasti ada kehidupan pro dan kontra. Contohnya kita sekarang ini ada menjalani pemilihan presiden 2024. Itu pasti ada yang pro dan kontra. Yang dimana di satu golongan ada yang pro dan satu ada golongan ada yang kontra. Karena kehendak pemenang itu tidak bisa dipaksakan. Dan pertanyaan terakhir, setujukah Bapak jika hak asasi manusia dibuat tidak setara atau tidak adil? Tidak adil. Karena contohnya seperti perang Palestina sama Israel ini, di mana banyak korban yang terjatuh akibat apa? Perang. Di mana alat aham itu banyak korban yang jatuh. Nah, itu aja. Makasih Pak. Iya.